Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi mengenai fikih MA kelas 10 semester 2 kurikulum 2013. Di sini kami yang beranggota 1. Ardita Novitasari, NIM 201200245. 2. Asna Ulul Fahmidah, NIM 201200248. 3. Dafa Rahmat Nuryansyah, NIM 201200259. 4. Anggi Zulfa Asidiki, NIM 201200232. 5. Anggi Magfiratul Ula, NIM 201200233. 6. Anggun Magfiratul Ula, NIM 201200235. Ini kami akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu tentang konsep akad, kepemilikan harta benda, dan ihyanul mawad. Kedua, pengertian jual beli, syiar, salam, dan haj. 3. Musa'akoh, musaro'ah, mukobaro'ah, mudlara'abah, murabah, syirka, syufa, waka'alah, sul, damaan, kafa'alah. Keempat, perbedaan nafaqah, sodaqah, hibah, hadiah, dan wakaf. Kelima, riba, bank, asuransi. Yang pertama yaitu tentang konsep akad, kepemilikan harta benda, dan ihyanul mawad. Konsep akad. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan yang didasari oleh ijab kabul dan sesuatu yang diakadkan serta memenuhi syarat-syarat akad sebagai berikut. Syarat akidain atau dua orang transaksi, balik, berakal, muwayis. 2. Syarat sihat atau ijab kabul dilakukan dalam majelis, diucapkan dengan bersambung sebagai syarat perpindahan hak dan kewajiban. 3. Syarat makut atau yang diakadkan dapat dimanfaatkan, milik sah seseorang dan diketahui keberadaannya. Keempat, yaitu mengenai macam akad. Akad lisan, akad tulisan, akad perantara, utusan, akad isyarat, dan akad taati. Hikmah dari akad adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap moral dan material sehingga terhindar dari bentuk perselisihan serta memperjelas status sehingga sah dan menimbulkan rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu tentang kepemilikan harta benda. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta, benda, atau nilai manfaat yang memiliki status kejelasan atas kepemilikan dengan sebab barang atau harta belum ada pemiliknya secara sah, dimiliki karena akad, warisan, atau yang didapat dari hasil perkembangbiakan. Adapun macam-macam kepemilikan yaitu 1. Kepemilikan penuh yaitu penguasaan harta benda secara bebas dan dibenarkan secara hukum. 2. Kepemilikan materi, kepemilikan yang hanya sebatas pada materi saja. Ketiga, pemilikan manfaat, kepemilikan yang terbatas kepada pemanfaatannya saja tanpa dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta benda tersebut. Ketiga, yaitu mengenai materi ihyanul mawad. Ihyanul mawad adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya dengan syarat tanah yang dibuka cukup untuk keperluan dan ada kesanggupan dan kecukupan laat untuk meneruskannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jual beli, syiar, salam, dan haj. Jual beli adalah tukar menukar materi yang diberikan
konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Praktek jual beli ada 3 macam, yaitu yang pertama, bai musyahadah, jual beli yang barangnya dapat dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. 2. Bai mausu fisimah, objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. 3. Bai goib, jual beli yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Adapun hukum jual beli yaitu wajib seperti menjual makanan yang mati jika tidak dimakan, sunnah seperti menjual sesuatu yang bermanfaat, mubah seperti menjual peralatan rumah jika tidak diiringi niat baik, haram seperti menjual pedang kepada pembunuh. Materi selanjutnya yaitu yang kedua mengenai khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih, melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Khiyar terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama khiyar majelis berdasarkan tempatnya, 2. Khiyar syarat waktu, 3. Khiyar aibi bila mana terdapat cacat pada barang. 3. Salam. Salam adalah kontrak jual beli atas sesuatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem dilakukan di muka dan barang harus diberi saat itu juga. 4. Hajr. Al-hajru adalah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya sebab adanya hal-hal tertentu. Al-hajru dicegah sebab untuk memaslahatkan orang tersebut seperti anak kecil dan orang gila sehingga tidak bisa mengolahnya, dan al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti gadai, murtad, budak. Selanjutnya yaitu musa'akah, musa'arohah, mukaro'ah, muklara'abah, murobah, syirkah, syufah, waka'alah, sul, dama'ah, kafa'alah. Musya'akoh adalah kerjasama antara pemilik kedua dan kebun dan tanaman termasuk pengelolaan dengan perjanjian baik hasil sesuai kesepakatan bersama atau akad. Musya'aroh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap dan hukumnya diperbolehkan. Mudabaroh adalah kerjasama si pemilik modal penyetor modalnya kepada pengelola dan hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan dengan atas dasar adanya pemilik modal, kerja dan keuntungan serta ijab kabul. Muharobah dibagi 2, yaitu adanya keleluasaan penuh kepada pengelolaan dan adanya pembatasan. Muraba'ah adalah penjualan barang dengan menyatakan keuntungan yang disepakati oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal. Syirkah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapat keuntungan dengan syarat balik, berakal, sehat, mengetahui pokok-pokok perjanjian. Waka'alah adalah mewakilkan pekerjaan kepada orang lain atas nama orang yang mewakilkan dengan adanya persetujuan. Sulh adalah perjanjian di antara 2 pihak yang berselisih untuk sebuah perdamaian dengan syarat tidak ada paksaan, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, jika perlu dapat menghadirkan pihak ketiga. Daman adalah suatu ikrar yang disampaikan baik berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang sehingga dapat memunculkan rasa aman, lega bagi pemberi hutang, terjaminnya mendapat pahala dari Allah. Kafa'alah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai nafaqoh, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Nafaqoh adalah mengeluarkan atau infak sebab adanya hubungan kepemilikan, pernikahan, kekeluargaan. Sedekah adalah akad pemberian kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Hibah
adalah pemberian harta milik orang kepada orang lain tanpa mengharap timbal balik sebagai bentuk kasih sayang, dengan syarat terlihat wujudnya dan memiliki niat atau harga. Hadiah adalah bentuk pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai bentuk penghormatan. Wakaf adalah pemberian harta benda yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan kepentingan. Syaratnya atas hendak sendiri. Penerimanya jelas, berwujud adanya ikrar penyerahan. Materi terakhir mengenai riba, bank, dan asuransi. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjaman bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Hukumnya haram. Macam-macam riba itu ada 4, yaitu yang pertama riba fard, tukar menukar barang sama jenisnya namun tidak dengan ukurannya. 2. Riba nasi'ah, mengambil keuntungan karena adanya keterlambatan pembayaran. 3. Riba qardi, meminjamkan sesuatu dengan syarat dan ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. 4. Ribayat, pengambilan keuntungan dalam jual beli. Selanjutnya mengenai materi bank. Hukum bank dalam Islam itu terdapat 3, yaitu kelompok mengharamkan. Dikatakan haram karena terdapat sistem bunga kecuali darurat dan terpaksa. Tidak mengharamkan, beranggapan bahwa bunga bank tidak bersifat ganda sebagaimana digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 130. Ketiga, syubhat, dengan alasan bank adalah perkara yang belum jelas kedudukannya karena bank adalah produk baru yang tidak ada nasnya. Ketiga, mengenai materi asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian bertanggung bersama antara 2 orang atau lebih. Manfaat asuransi yaitu sebagai bentuk ajaran Rasulullah kepada umatnya untuk saling tolong-menolong, menumbuhkan rasa persaudaraan, memberikan perlindungan dari kerugian satu pihak, meningkatkan efisiensi dan pemerataan biayanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.